Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alkisah, channel tentunya yang akan membahas semua misteri yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan kembali lagi membahas sebuah misteri dengan judul Labirin Kesadaran, misteri terdalam pikiran manusia. Selamat datang teman-teman di dunia yang tak terlihat, tempat di mana realitas dan intuisi bercampur. Malam ini kita akan menjelajahi misteri terbesar yang pernah dihadapi umat manusia, kesadaran. Apa yang membuat teman-teman menjadi ada? Bagaimana teman-teman tahu bahwa teman-teman ada? Dan bagaimana jika semua yang teman-teman alami hanyalah ilusi? Teori pertama, saya berpikir maka saya ada. Teori kedua, tapi bagaimana jika pikiran teman-teman bukan milik teman-teman sendiri? Lalu, teori ketiga, apakah kita benar-benar sadar atau hanya berpura-pura? Para ilmuwan dan filsuf telah bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan ini selama berabad-abad. Namun, semakin dalam kita menggali, semakin banyak misteri yang kita temui. Kembali, salah satu dokter yang cukup terkenal yaitu Dr. Enigma berucap bahwa kami telah menetapkan setiap inci otak manusia, tapi kesadaran tetap lolos dari pemahaman kami. Ini seperti mencari hantu di dalam mesin. Tapi bagaimana jika kesadaran bukanlah produk dari otak kita? Bagaimana jika itu adalah suatu yang jauh lebih besar lagi? Katakanlah Profesor X, dia mengungkapkan suatu bahwa ada teori yang mengatakan bahwa kesadaran adalah sifat fundamental alam semesta, seperti ruang dan waktu. Jika benar, maka setiap atom di alam semesta mungkin memiliki secercah kesadaran. Bayangkan implikasinya. Apakah meja yang teman-teman sentuh saat ini memiliki semacam kesadaran? Apakah planet-planet sadar? Apakah alam semesta itu sendiri sadar? Tapi misteri ini bertambah dalam. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa kesadaran kita mungkin tidak terbatas pada tubuh kita sendiri. Dr. Quantum pun ikut berbicara bahwa dalam eksperimen kami melihat fenomena aneh. Kesadaran subjek tampaknya dapat mempengaruhi hasil eksperimen kuantum, seolah-olah pikiran mereka terhubung dengan realitas itu sendiri. Dan bagaimana dengan keadaan kesadaran yang diubah? Mimpi, meditasi, pengalaman psikedelia. Apakah ini adalah jendela ke dimensi kesadaran lainnya? Orang-orang zaman dahulu pun sering berucap bahwa nenek moyang kami telah lama tahu bahwa ada lebih banyak dunia daripada yang kita bisa lihat. Kesadaran adalah jembatan ke alam-alam ini. Tapi mungkin misteri terbesar ada di depan mata kita. Setiap malam kita tenggelam ke dalam kegelapan tidur. Kesadaran kita menghilang dan kemudian muncul kembali. Salah satu dokter berucap bahwa kami masih tidak tahu dengan pasti mengapa kita tidur atau bermimpi. Ini seperti kematian kecil setiap malam dan kebangkitan setiap pagi. Dan bagaimana dengan batas antara kesadaran dan ketidaksadaran? Pasien dalam keadaan vegetatif telah menunjukkan tanda-tanda kesadaran yang mengejutkan. Seorang perawat berucap bahwa terkadang mereka bisa menjawab pertanyaan dengan membayangkan adegan tertentu. Ini membuat kami bertanya-tanya, berapa banyak yang sebenarnya mereka sadari? Saat ini, kita terus menggali misteri kesadaran. Kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah kita akan pernah benar-benar memahaminya? Dan jika kita melakukannya, akankah itu mengubah segalanya? Mungkin jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing, menunggu untuk ditemukan, atau mungkin kesadaran itu sendiri adalah jawaban atas pertanyaan yang belum kita ajukan. Saat teman-teman menutup mata malam ini, tanyakan pada diri teman-teman sendiri, siapa yang sebenarnya menonton di balik mata teman-teman, dan kemana teman-teman pergi ketika teman-teman tidur. Ini adalah labirin kesadaran, di mana setiap jawaban membuka lebih banyak pertanyaan. Bergabunglah dengan kami di episode berikutnya saat kita terus mengungkap misteri terdalam pikiran manusia. Jika teman-teman memiliki pengalaman aneh terkait kesadaran, bagikan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak perjalanan ke dalam misteri pikiran dan alam semesta. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.